Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Eka Rizky dari kelas 5D Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan bisnis plan yang berjudul Teh Poci Pak Sudirman. Nah, Pak Sudirman memulai usaha Teh Poci pada tahun 2022 karena melihat pelanggan tingginya peminat minuman teh hangat dan dingin yang harganya terjangkau. Banyak masyarakat membutuhkan minuman ringan yang bisa diminum kapan saja, terutama di area ramai. Modal awal sebesar 8 juta digunakan untuk membeli gerobak, gerobak, kompor, teko poci, kap plastik, sedotan, dan bahan baku teh, gula, dan es. Dengan modal awal kecil namun pulang besar, Pak Sudirman ingin menyediakan minuman teh yang enak, hangat, dan menyegarkan bagi pelanggan di sekitar lokasi usahanya. Visinya menjadi usaha teh poci yang dikenal masyarakat karena rasa yang konsisten, harga terjangkau, dan pelayanan ramah pada tahun 2026. Misi menyediakan minuman teh yang berkualitas dan aman dikonsumsi, memberikan pelayanan cepat dan ramah kepada pelanggan, menjaga kebersihan peralatan dan area usaha area tiap hari, menjaga konsisten rasa agar pelayanan tetap loyal. Selanjutnya ada gambaran umum dan rencana usaha. Yang pertama, analisis produk. Produk utama yang ditawarkan adalah minuman teh poci dalam bentuk panas dan dingin. Karakteristik produknya adalah rasa teh yang kuat dan wangi, ditambah dengan gula sesuai selera pelanggan. Kelebihan teh poci Pak Sudirman adalah menyajikan cepat, rasa konsisten, dan harga murah yang cocok untuk dikonsumsi untuk segala usia. Dibandingkan dengan minuman lain, harga teh poci jauh lebih terjangkau sehingga pelanggan tidak merasa terbebani. Yang kedua ada analisis SWOT. Yang pertama itu kekuatan. Dari kekuatan produknya ada harga murah dan terjangkau semua kalangan, rasa teh yang khas dan konsisten, lalu peralatan sederhana dan mudah digunakan, serta menjaga kebersihan peralatan. Selanjutnya, kelemahan produk. Usaha masih skala kecil, bergantung pada lokasi yang ramai, lalu kapasitas produksi terbatas. Lalu ada kesempatan atau peluang produk. Yang pertama, minuman teh sangat digemari oleh masyarakat. Selanjutnya, peluang menambah menu seperti jeruk panas atau dingin. Ada rasa blueberry dan sebagainya. Yang selanjutnya lagi bisa dikembangkan menjadi franchise kecil. Lalu selanjutnya ada ancaman produk. Ancaman produk itu ada 3. Yang pertama, munculnya usaha minuman lain di sekitar. Yang kedua, kenaikan harga gula dan bahan baku. Dan yang ketiga, persaingan dengan minuman modern. Selanjutnya ada bisnis model kanvas. Yang pertama, customer segments, yang dimana customer segment ini mengincar para penggemar teh poci. Kami juga membuka para pelajar, mahasiswa, pekerja, dan warga sekitar lokasi usaha. Yang kedua, key aktivitas, membuka teh, menyiapkan bahan, melayani pelanggan, dan menjaga kebersihan. Customer relationship, pelayanan ramah, menjaga konsisten rasa, dan menerima permintaan tingkat manis. Selanjutnya ada key resources, gerobak, kompor, teko poci, kap plastik, sedotan, bahan baku teh, gula, dan es. Channelsnya ini biasa dari WA atau dari mulut ke mulut. Revenue stream itu penjualan teh poci. Dan value proposition, harga murah, rasa teh yang khas, penyajian cepat, cocok diminum kapan saja.
memakai partnership teh, toko gula, supplier teh, penyediaan es batu, dan toko plastik cup. Konstruktur bahan baku, gas, dan es batu. Selanjutnya ada analisis produksi. Proses produksi teh poci dilakukan setiap hari. Awalnya teh diseduh menggunakan teko poci untuk mendapatkan rasa yang kuat. Kemudian teh dicampur dengan gula sesuai permintaan pelanggan. Untuk penyajian dingin ditambahkan es batu. Prosesnya hanya membutuhkan waktu 1-2 menit per cup sehingga dapat melayani pelanggan dengan cepat. Target produksi harian. Dengan target produksi hariannya 15-20 cup sesuai jumlah pelanggan rata-rata. Selanjutnya ada analisis pasar. Strategi pemasaran dilakukan dengan menjaga rasa teh tetap konsisten, memberikan pelayanan cepat, dan menjaga kebersihan area usaha. Promosi dilakukan secara sederhana melalui mulut ke mulut dan status WhatsApp. Lokasi usaha yang ramai juga membantu menarik pelanggan baru. Pak Sudirman selalu berusaha melayani dengan ramah agar pelanggan merasa nyaman dan ingin kembali membeli. Baik, selanjutnya ada analisis sumber daya manusia. Usaha ini dijalankan langsung oleh pemilik Pak Sudirman. Ia bertanggung jawab atas pembuatan minuman, pelayanan kepada pelanggan, pembeli bahan baku, hingga pencatatan keuangan. Karena usahanya masih kecil, SDM belum diperlukan dalam jumlah banyak. Baik, berikutnya ada analisis keuangan. Pada pembagian ini berisi yang pertama, investasi yang diperlukan atau modal biaya tetap dan biaya variabel. Modal awal itu 8 juta, digunakan untuk membeli gerobak, kompor, teko poci, cup, sedotan, bahan baku awal, dan kebutuhan lainnya. Penentuan HPP, teh, gula, gas, cup, sedotan itu 3.000 per cup, sehingga harga per cup itu menjadi 8.000. Pelanggan bisa dihitung per harinya itu 15-20. Jadi pendapatan minimum per bulan dari 15 kali 8.000 dikali 30 mendapatkan 3.600.000. Hingga pendapatan maksimum biasanya per bulan itu 20 kali 8.000 itu 20 orang dikali 8.000 dan dikali 30 hari atau sebulan dan mendapatkan 4.800.000. Jadi pendapatan berada di kisaran 3.600.000 sampai 4.800.000. Selanjutnya ada break even point atau BEP. Jadi rumus BEP ini atau sama dengan biaya tetap atau harga jual dikurang biaya variabel. Jadi harga jualnya itu 8.000 dan biaya variabelnya 3.000. Margin kontribusinya 8.000 dikurang 3.000 dan mendapatkan 5.000. Break even point-nya, jadi break even point-nya 350.000. Dan BP per cup-nya itu 70 per cup atau per bulan. Artinya Pak Sudirman hanya perlu menjual 70 cup per bulan untuk mencapai titik impas dengan pelanggan 15-20 per hari, 450-600 cup per bulan. Usaha ini jauh di atas BP. Baik, selanjutnya ada pendapatan laba rugi. Jadi kan per bulan itu dari minimumnya 3.600.000 hingga maksimumnya per bulan 4.800.000. Nah, biaya variabelnya minimum itu 450 cup dikali 3.000 dan mendapatkan 1.350.000. Maksimumnya 600 cup dikali 3.000
mendapatkan 1.800.000. Biaya tetapnya total 350.000. Laba bersih, jadi penghitungan laba bersihnya 3.600.000 itu minimum per bulan, dikurang 1.350.000 ditambah 350 dan mendapatkan 1.900.000. Dan kalau pendapatan maksimum per bulan, biasanya penghitungan labanya 4.800.000 dikurang 1.800.000 ditambah 350.000 dan mendapatkan 2.650.000. Baik, sekian dari saya. Terima kasih, dan apabila salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.